di posisi saat ini, walaupun beberapa harga saham yang fundamentalnya bagus sudah cukup murah gitu ya secara valuasi, nggak serta-merta dia bisa langsung masuk juga di certain amount ya. Maybe the reason I say that, dalam at least 9 months terakhir, 9 bulan terakhir, psikologi market ini banyak didorong retail, ya, dan sebagian besarnya mungkin ada juga naratif saham yang bisa dimasukkan ke MSCI. Memang setahun terakhir marketnya cukup bagus performance-nya. Ini menjadi reminder tetap ada risikonya. Okay, that's why we don't want to talk about the worst case. Dan pada saat ini mungkin we avert the worst case. Halo, selamat datang di podcast Bareksa Insight bersama saya Hanum Kusuma Dewi. Dan kali ini saya bersama dengan COO Bareksa, Niputu Kurniasari. Halo. Mbak Putu, walaupun gonjang-ganjing tetap semangat ya. Iya. Dan di sini justru kita akan memperjelas ada apa sih kondisinya di pasar kita. Oke, jadi kita akan membahas tentang kondisi terbaru di pasar modal dan investasi juga kaitannya dengan reksadana. Narasumber kita kali ini adalah Direktur Head of Investment Eastspring Indonesia, Bapak Liu Kongqian. Halo. Halo, selamat datang. Terima kasih ya udah datang lagi ke studio Bareksa. Ya, terima kasih mengundang saya. Oke, kita langsung aja mulai nih ya. Jadi dengan kondisi terbaru ini yang terakhir gonjang-ganjing di pasar modal karena memang ada pengumuman baru dari MSCI mengenai pembekuan pembobotan gitu ya untuk indeks di saham-saham Indonesia gitu ya. Nah, ini bikin market tuh lumayan panik gitu kan, kemarin juga 2 hari berturut-turut sampai trading halt gitu ya. Mungkin Anda sebagai fund manager gitu ya bisa memberikan pandangan nih sebenarnya apa sih kekhawatiran terbesar gitu ya, concern dari para investor ini terhadap kondisi sekarang tuh sebenarnya apa? Oke. Iya, 2 hari yang terakhir, ya jelas market tidak mengantisipasi pengumuman dari MSCI. Yang sebenarnya ditunggu adalah memang pengumuman ini, cuman detailsnya kurang sesuai ekspektasi pasar. Yang di-expect pasar itu mungkin hasil dari konsultasi. MSCI akan mengumumkan yang dikonsultasikan itu datanya kurang sesuai, akan cari solusi yang lain. Padahal kalau kita baca pengumuman yang tanggal 27 Januari itu, ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran. Yang pertama, of course, MSCI is extending the evaluation dan akan terus melakukan konsultasi atau diskusi sama bursa sama OJK ya sampai bulan Mei tahun ini, dan mengumumkan akan melakukan freeze terhadap BAU-nya lah, yaitu kalau ada perubahan free float atau penambahan saham baru di indeks, semuanya di freeze karena lebih prudent. Masih belum ada kejelasan dari prinsip atau standar baru ya dalam menghitung free float ini. Jadi balik lagi ke situasi free float, masih ada beberapa demands dari MSCI yang menurut MSCI belum dipenuhi dari sisi bursanya. Selain itu ada pengumuman lagi juga, kalau tidak dipenuhi sampai di bulan Mei nanti, bisa ada 2 kejadian. Yang pertama, bobot Indonesia di emerging market index diturunin secara rata. Jadi seluruh saham-saham yang ada di MSCI Indonesia semuanya diturunin. Itu opsi pertama. Atau opsi kedua MSCI itu adalah status Indonesia diturunin dari emerging market ke frontier market. Dan frontier market itu kelompok atau kategori yang jauh beda dengan emerging markets. Jadi mungkin opsi kedua ini disebutnya frontier market,
yang paling menakutkan investor because memang tidak ada yang antisipasi MSCI berani menggunakan ancaman ini. Ya. Sebenarnya kalau misalkan ini coach, sekuensnya yang normal, mungkin banyak smart investor yang belum tahu sekuens normal dari MSCI itu seperti apa. Karena kalau nggak salah kan ini cukup mendadak ya untuk dari sisi pengumuman ini. Karena kalau tidak salah harusnya memang di either pertengahan atau akhir. Nah mungkin kalau boleh dijelaskan sebenarnya sekuens seharusnya MSCI itu memberikan bobot baru atau itu tuh setiap per berapa bulan. Kemudian backgroundnya ya sehingga di akhirnya mengeluarkan. Oke, jadi backgroundnya memang dari bulan September tahun lalu MSCI munculin satu consultation paper berhubung free float calculation. Bukan spesifik untuk Indonesia, tapi di dalamnya ada beberapa segmen yang khusus buat Indonesia, terutamanya cara mencari hitungan free float yang benar dan menggunakan data tambahan dari KSE. Dan consultation paper itu berarti consult atau bertanya ke industri di Indonesia, what is your opinion, pendapatan gimana, adakah cara ini lebih sesuai atau lebih fair gitu. Dan sejak September itu sudah berulang kali ada diskusi dialog sama bursa sama investor dengan MSCI, dan MSCI sendiri timnya ada kunjung ke Indonesia. Sudah diberikan masukan. Dan kelihatan di announcement tanggal 27 itu memang menyebut input dari pemain pasar. Ya, ada beberapa input yang bisa dibaca sendiri. So, consultation ini di luar dari siklus biasa MSCI melihat reweighting ya, melihat saham baru yang masuk atau menghitung free float baru dan perubahan adjustment yang siklus biasa. So ini memang consultation yang khusus di luar kebiasaan. Dan di akhir bulan Januari akan diterbitkan hasil dari consultation itu. Jadi tadi saya mulai menyatakan ekspektasi pasar adalah dengan masukan yang diberikan, MSCI akan lebih ke mungkin back off ya. Datanya nggak dipakai, kita cari cara yang lain. Malah yang kita dapat sekarang bisa dikatakan escalation. Datanya kurang memuaskan, saya malah menambahkan ancamannya. You better give me more, gitu kan. Datanya harus diperteliti, sehingga bulan Mei kalau MSCI udah satisfied, jadi semuanya aman. Kan? Balik lagi ke BAU. Kalau not satisfied, yang saya sebut tadi ada dua, kan bisa diturunin bobotnya secara merata, satu Indonesia, atau yang kedua diturunin ke status frontier market tadi. Asik. Tapi kalau buat investor terutama Spring Indonesia kan juga pasti banyak juga dari investor luar yang invest ke Indonesia melalui fund dari si Spring sendiri. Melihat dari sini karena ini kan sebetulnya belum hasil akhir dari MSCI. MSCI baru memberikan arahan lah ke bursa, seharusnya dia minta yang seperti apa gitu ya. Kalau dilihat dari kacamata investor luar, apakah dengan ini mereka sudah langsung pelan-pelan akan back off dari Indonesia, atau sebetulnya mungkin ada tipe investor yang berbeda? Mungkin untuk investor yang jangka panjang dia masih, kalau untuk hal ini sih dia belum langsung ada action untuk keluar. Tapi mungkin kalau yang short term investor mungkin dari sini udah mulai pelan-pelan keluar. Kalau dari konsen sendiri ngelihatnya seperti apa? Oke, yang pertama pendekatan MSCI ini sebenarnya udah bertahap ya, dan investor di Indonesia, investor asing yang di Indonesia seharusnya semuanya sadar ada development ini, ada kekhawatiran dari MSCI ini, yang backgroundnya bukan sekadar di bulan September, tapi goes further back a couple of years. So yang dikatakan consultation dengan investor, sebenarnya ini masukan dari investor juga. Ada kekhawatiran ini ya terhadap free flow, terhadap trading liquidity dan sebagainya. So investor asing di Indonesia, they are taking a long-term view. I'd like for the market to improve supaya saya bisa terus investasi di sini. Tapi kalau
berjalannya setahun 2 tahun belum ada improvement, malah mungkin kelihatannya getting worse. MSCI juga kalau dikatakan mewakili beberapa investor yang pasif, harus melakukan eskalasi tadi. Ya, so it is memang bertahap, ya, dan pada saat ini belum ada kesimpulannya. MSCI masih menyatakan let's prepare for Mei, and improve the disclosure, kita evaluasi lagi sampai bulan Mei. Jadi pada saat ini MSCI masih dalam negosiasi, ya, cuman dalam penyampaian stance-nya bukan back off, tapi malah memberikan lebih pressure lagi. Jangan menganggap remeh consultation paper saya tadi. Ya. Sedangkan tadi saya nyatakan industri mungkin memikir consultation paper itu akhirnya mungkin akan back off. Ya. Dan sekarang malah MSCI bilang, I'm not backing off, I want more. Ya. Dan more itu kalau dilihat dari respons bursa sama OJK kemarin di press release, press conference, memang details pemegang saham di atas 5% akan detailsnya akan bisa muncul. Selain itu ada juga pemegang saham di bawah 5%, detailsnya juga bisa di sharing. Ya. Jadi itu menjadi langkah ke arah apa yang dimau MSCI. But is it persis yang dibutuhkan? Itu yang masih agak sama-sama. We don't know for sure. Yeah. Okay. Melihat pergerakan IHSG ya, indeks Indonesia nih kemarin gitu dalam 2 hari itu kan shock gitu loh, 8% intraday turun gitu. Terus hari berikutnya juga gitu 2 hari berturut-turut. Itu ini shock terapi ini apakah akan dampaknya berlangsung lama atau ya cuma short term aja, karena kita lihatnya cuma technical aja, bukan secara fundamental gitu. Oke, memang dari sisi lebihnya di technical, ya, tapi mengubah psikologis investor. Okay. And maybe the reason I say that, dalam at least 9 months terakhir, 9 bulan terakhir, psikologi market ini banyak didorong retail, ya, dan sebagian besarnya mungkin ada juga naratif saham yang bisa dimasukkan ke MSCI. Ya, jadi the first disappointment dalam pengumuman MSCI tadi adalah di freeze. Jadi nggak ada saham yang bisa masuk di awal tahun ini. So I think that's the very first disappointment, sehingga investor yang short term yang melihat, oh, saya nunggu sampai masuk MSCI, nah, ternyata waktu sampai bulan Mei nggak akan kejadian, ada yang mulai menjual. Ya, itu psikologis terutamanya di sisi retail. Kemudian mungkin ada juga reaksi dari investor yang foreign, yang institutional, yang melihat, wah, kalau di downgrade dari emerging ke frontier, dan mandat saya sebagai investor institusi itu di khususnya emerging market, ada beda kelompoknya, beda groupingnya. Jadi kebanyakan investor bentuknya emerging market. Kalau market kita di downgrade ke frontier, malah mandat itu tidak masuk. Ya, it becomes a major problem. Ya, adakah dia harus jual sepenuhnya atau harus mengubah mandat? Segala itu bukan BAU lagi, dan investor jadinya berbagai macam reaksi. Bisa lebih mending saya jual dulu, atau kalau udah profit saya jual dulu, atau kalau posisinya besar saya jual sebagian. I think hasilnya jual dulu. Right. And then on the other side, kalau harganya udah murah, if I have the problem, nanti di downgrade ke frontier, gak mungkin saya beli sekarang, 3 bulan lagi disuruh jual. So sebagian investor yang bisa beli itu hilang, because I may not have a mandate, dan not prudent kalau saya beli nanti disuruh jual. So sebagian investornya hilang.
I think foreign investor yang lain yang tidak termasuk kelompok emerging market, kalau melihat situasi ini juga bisa wait and see. Nggak mungkin if there's going to be so much selling, do I step in immediately? Jadi it's a combination of the shock dan ada reaksi dari beberapa tipe investor, psikologisnya udah berubah, yang melakukan reset di market, dan kemarin resetnya turun 8%, 7%, dan sampai sekarang mungkin masih mencari equilibrium yang baru ya. Kita masih bertanyaan where exactly is the direction, dan kita bisa lihat lagi ya kalau yang bentuk investor retailnya bisa kemana, kalau institutional investor bisa strateginya kemana. Berarti artinya sebetulnya kalau dari kacamata investor asing, terutama yang memang mandatnya adalah dia hanya bisa invest di emerging market, di posisi saat ini walaupun beberapa harga saham yang fundamentalnya bagus sudah cukup murah gitu ya secara valuasi, nggak serta-merta dia bisa langsung masuk juga di certain amount ya, karena menunggu kepastian ini sebetulnya masuknya apakah memang akan diturunkan di downgrade atau terutamanya pada hari pertama di mana muncul berita ini, semua orang lagi memproses adakah ancaman frontier market ini benar atau enggak. Dan I think by today memang kalau kita udah bisa ada waktu untuk proses apa yang diartikan MSCI ini, termasuk juga respons dari OJK dan bursa, kita bisa mulai memproses dalam beberapa scenario itu what is the probability, dan market bisa stabilize is equal to saying probabilitas kita di downgrade ke frontier itu menjadi sangat kecil. Kalau kebanyakan investor malah memikirnya is serious, frontier itu bakal kejadian, setiap hari bakal dijual terus. Tapi kalau dengan komitmen dari bursa ini dan OJK menunjukkan bahwa we can avoid the worst case scenario, scenario frontier market ini udah hilang. Kita bisa mulai mikirkan ya adakah demands dari MSCI ini bisa dipenuhi. Jadi balik lagi closer to BAU, market stable, atau masih bisa diperpanjang negosiasi dengan MSCI. So it's not end of the world ya, masih marketnya masih alive gitu, masih berjalan. Cuman tadi berarti seperti yang Kosim bilang, kemungkinan memang masih ada dua tipe investor, ada yang masih ngelihat probability-nya kayaknya nggak mungkin turun, dia masuk, tapi ada juga yang masih worried, dia wait and see, dia belum berani jadi, untuk masuk. Mungkin dengan evaluasi tadi, even investor yang awalnya mikir kalau di downgrade ke frontier saya nggak berani masuk, mungkin dia balik lagi ke ya kita BAU dulu lah. Kalau mau jual, mau beli, tapi jangan dipikiran frontier market itu dulu. Tapi mungkin untuk memperjelas juga nih ke smart investor, untuk tadi emerging market ke frontier market terkait dengan MSCI ini hanya di equity market ya Coach? Nggak termasuk ke bonds market. Mungkin takutnya ada smart investor yang khawatir kalau equity-nya saat ini ada ancaman dari MSCI untuk di downgrade ke frontier market, apakah nanti pasar bonds juga bisa seperti itu di downgrade oleh lembaga rating ke itu beda. Jadi dipisahin yang fixed income ratingnya dari credit rating agency seperti S&P atau Fitch, Moody's untuk satu negara. Kalau yang equity market ini malah ada detailsnya lagi. Selain MSCI, udah pasti ada kedengaran kayak FTSE dan yang lain. Jadi masing-masing perusahaan MSCI, FTSE menyediakan indeks global. Dan investor termasuk fund memilih mau pakai indeksnya dari MSCI atau indeksnya dari FTSE. Jadi sekarang kita bahas MSCI. Jadi cuman investor yang ikut MSCI, kalau Indonesia di downgrade, cuman investor yang ikut MSCI yang affected dalam indeksnya dan universe-nya. Investor yang menggunakan FTSE itu malah belum. And of course following from there, biasanya is a bit cascading. Kalau MSCI udah turunin ke frontier, mungkin 6 bulan, setahun ke depan, mungkin yang lain juga ikut, on the same reasons. Because evaluasinya mungkin cukup mirip. It's not instantaneous, tapi it's rolling. Berarti kata this one opens the floodgate, yang lainnya bisa
menggunakan alasan yang sama untuk melakukan yang sama. So so right now cuman khususnya MSCI, dan MSCI ini khusus di equity. Equity aja. Jadi memang kalau lihat dari kacamata MSCI, memang melihat kondisi, sebetulnya mungkin permasalahan utamanya bukan masalah free float ya kan ya. Mungkin karena free float kan juga pasti bisa saja dipenuhi, di-adjust beberapa waktu gitu dari sisi investor. Tapi mungkin lebih ke perdagangan yang disebut dengan perdagangan semu. Tadi itu yang lebih dikhawatirkan dari sisi kacamata investor asing. Manipulasi kali ya, manipulasi atau transparansi mungkin ya. Iya. Iya, kita bedah isunya ya. Kalau dari sisi MSCI, menggunakan free float untuk melakukan hitungan bobot. Ya, ada juga melihat trading liquidity di market, dan paling akhirnya setelah masuk di indeksnya, investor termasuk investor pasif dan ETF yang mengikuti indeks itu akan membeli saham di market. Ya, kalau dalam perhitungan free float itu bilangnya ada free float, kemudian perdagangannya cukup liquidity-nya. Tapi dalam waktu coba membeli, liquidity-nya hilang. Jadi investornya mulai khawatir. What is happening? Ya, kalau MSCI bilang ada liquidity, saya lihat di market sebenarnya ada. Saya coba beli, hilang. Ya, jadi masalahnya di mana? So, I think kalau dalam execution-nya tidak bisa dibeli sahamnya, at the end there is a complaint, because tracking error-nya mulai menambah. Udah dimasukin ke indeks, tapi saya nggak bisa beli. Saya komplain lagi ke MSCI apa yang kejadian, dan MSCI bedah lagi. Adakah perhitungannya udah benar, datanya gimana? Ya, dan kalau datanya nggak cukup, malah tanya lagi ke bursa. So this is where we are in, right? Tanya ke bursa, mengapa datanya menunjukkan ada, sedangkan coba belinya nggak ada. Disconnect-nya di mana? Because MSCI tidak bisa melihat semua datanya, sedangkan pemain pasar di sini, terutamanya bursa, yang memiliki data semua pemain, termasuk intraday trading dan segala. Jadi that is where they face a problem, dan muncul consultation ini. Dan balik lagi, MSCI pada saat ini memintanya data free float. But of course, as was discussed, selain free float, ada juga tradingnya, yang berlaku setiap hari. Dan pada akhirnya juga, ya kalau coba beli, adakah market itu sesuatu yang benar, memang ada bid ask yang bisa dieksekusi. So I think sekarang fokusnya di free float, dan kalau sudah memadai, udah satisfied, mungkin stop di situ. But the real issue does not necessarily stop at free float. Gitu. Karena kembali lagi, sebetulnya kan yang diinginkan adalah tadi kan MSCI menghindari kekhawatiran investor yang sudah masuk menggunakan benchmark indeks mereka nggak bisa masuk atau keluar sesuai dengan perhitungan yang sebelumnya sudah dikalkulit. Correct. Kita menggunakan data-data tersebut yang free float sama trading itu untuk mengestimasi seharusnya bisa keluar masuk. Tapi dalam eksekusinya kenyataannya nggak bisa, harus diperiksa lagi what is wrong gitu. Dan MSCI masih dalam siklus what is wrong gitu. Oke, lanjut ya. Tadi kan disebutkan nih, MSCI ini hanya satu saja perwakilan indeks internasional atau global gitu kan. Tadi ada beberapa yang lain gitu. Dan saya lihat dari data JP Morgan ini ada investor asing yang ada di pasar saham Indonesia ini mencapai 10 miliar dolar, 10 billion dollars. Jadi bukan angka yang kecil gitu. Nah, ini bagaimana nih worst case-nya kalau memang investor asing ini keluar semua, outflow semua. Okay, that's why we don't want to talk about the worst case. Dan pada saat ini mungkin we avert the worst case. Memang reaksi pada hari pertama, worst case itu kalau keluar 10 miliar atau setengah dari situ,
dalam periode yang cukup pendek, itu akan mengubah likuiditas dan juga harga di Indonesia. Itu yang kejadian paniknya. Ya, imagine you have to sell everything. Saya udah investasi di sini 10 tahun, 15 tahun, dipaksa jual semuanya. So that is the doomsday scenario. I think the good thing is we don't have to imagine it too much. Sekarang memang angkanya terlampau besar, nggak mungkin diambil investor lokal dan nggak ada investor foreign yang bisa overnight menggantikan emerging markets. Jadi udah pasti at that point in time there will be some concessions made ya, kalau memang butuh gimana transisinya setahun, transisinya berapa lama, cari jalan untuk investor tertentu masuk. Itu kebelakangan. Yeah. But of course the real threat is there. Kalau di downgrade ke frontier, berubah landscape-nya. Investor yang sedia ada itu mungkin dipaksa jual, dan dipaksa jual itu is not a good thing. Yes. Harganya is meaningless. Yang penting jual, and that is disorderly. Yeah. Tapi berarti cuman kalau misalkan lihat dari yang awal ini masih belum lah, apalagi dengan adanya reaksi positif dari sisi bursa sama OJK, setidaknya ada willingness untuk merubah tadi kan, untuk bisa lebih memberikan clear informasi ke sisi investor terkait dengan likuiditas di pasar itu seperti apa, masih bisa dihindari seharusnya untuk yang worst case tersebut ya. So dengan komitmen yang ada dari OJK dan bursa ya, dan beberapa pengumuman yang dilakukan, memang komitmennya secara detail ya untuk menerbitkan data shareholdings di atas 5%, yang di bawah 5% mungkin sampai 1% akan dimunculkan, dijadikan publik atau di-sharing ke MSCI. Satu lagi detail yang kemungkinan diminta dari sisi MSCI itu sesuatu yang disebut UBO, Ultimate Beneficial Owner, ya, yaitu perusahaan bukan sekadar nama perusahaan yang memiliki sahamnya, tapi pemiliknya, atau kalau dimiliki PT yang lain di trace lagi ke atas sampai ketemu investornya yang natural person. Ya, jadi ada juga mungkin ada details sampai ultimate beneficial owner itu, karena kalau kita balik lagi ke announcement dari MSCI tanggal 27 itu, yang rilisnya menyebut sesuatu seperti untuk to understand the shareholding structure. Ya, bukan sekadar to understand the shareholders, tapi shareholding structure-nya. Dan struktur itu kan berarti ya, siapa yang connected, siapa yang menjadi nominee, atau perusahaan-perusahaan mana yang dalam kelompok yang sama. So memang intentionnya di situ untuk mengerti adakah ada beberapa klasifikasi saham yang sebenarnya bukan free float, yang itu terafiliasi, dan datanya cukup untuk menunjukkan ada afiliasinya dan dipindahin keluar dari free float. Dan that is the intention pertama MSCI, supaya data saya bisa di clean up, yang diakui free float sekarang udah transparan kan, ternyata bukan, jadi dipindahin dan free floatnya dikurangi. So itu objektif pertama MSCI, supaya bisa melakukan clean up ini. Dan komentar dari bursa dan OJK mengarah ke situ, right? And so we still need to double triple check the details. Memang komitmennya sampai ke situ, ya, dan diharapkan memenuhi kebutuhan dari MSCI. I think beberapa details lagi adalah pihak bursa akan ketemu MSCI baik hari ini atau di minggu depan, hari Senin, untuk diskusi lagi adakah beberapa langkah ini udah cukup atau tidak. And so we're in a position where bursa sama OJK udah respon, ya, dan marketnya
mengambil titik tengah, ya malah mulai mengarah ke maybe we will satisfy it, Ya. dan setelah Mei MSCI tidak melakukan pengurangan bobot, tidak melakukan downgrade ke Frontier, tetapi cuma melakukan pengubahan free float sesuai data yang diterima. Jadi khusus saham dan datanya yang diterima dilakukan adjustment di situ. Kalau misalkan lihat di luar negeri itu sebenarnya pernah ada kejadian yang sama nggak sih MSCI melakukan ini penilaian yang khusus ya terhadap pasar saham ini negara? Beberapa di India atau ya, ada satu yang sering dijadikan example itu di India, grupnya perusahaan Adani. Ya. Saya kurang tahu detailsnya, ya. Tetapi memang pendekatannya mirip, melihat cross holdings, ya, adakah saham itu dipegang saham perusahaan sendiri, dilakukan cross holdings, diperiksa lagi free floatnya, dan dilakukan adjustment untuk menghitung dengan tepat di mana free floatnya, angka free float itu ada tepat atau enggak. Ya, oke. Jadi nggak cuma di Indonesia ya praktik Ya, ini. karena memang kan memang sekarang mostly investor asing sudah lebih cenderung ke passive fund ya, Coach Jin. Ya. Sehingga memang jadi faktor Benar. indeks itu menjadi satu faktor Yes. kunci, dan memang nggak cuma di Indonesia sih, jadi di seluruh market dia betul-betul lihat. Benar. Jadi memang that's a very good observation, because memang ada trend memindah dari active investing ke passive investing, ya, terutamanya di developed markets. Kalau bentuknya active investing, lebih ke milih-milih sahamnya. Ya. Kalau kurang comfortable, ya bisa dinolin aja. Ya. You pick what you like, kan. Kalau di passive, bentuknya saya ikut MSCI atau ikut FTSE. Jadi due diligence, penilaian itu udah dipindahin ke MSCI. Berarti kata lain, responsibility itu udah pindah ke MSCI, ya, untuk mencari securities atau saham yang layak dibeli. Dan di sini MSCI melakukan kewajiban dia untuk memastikan bahwa saham yang dia masukin ke indeks sendiri itu wajib dibeli. Bisa dibeli. It's a real market, bisa dibeli dan segala. Bisa dijual ya. So it is MSCI's responsibility as an index provider to ensure investornya yang bentuk ETF pasif itu memang benar bisa melakukan rebalancing yang dihitung MSCI tadi. Ya. Tapi kalau Coach sendiri melihat, sebetulnya memang apakah memang pasar saham Indonesia itu memang masih terlalu dangkal gitu ya, sehingga jadi memang harus benar-benar diperhatikan karena mungkin investor asing masuknya dengan dana yang relatif besar. Jadi memang betul-betul sangat menghitung berapa likuiditas dari sisi transaksi saham tersebut. Iya, jadi itu mungkin jadi sebagian dari tugas atau fungsi MSCI dalam menentukan bobot. Jadi investor di luar itu besar sekali. Harus diselaraskan dengan market cap dan liquidity yang sedia ada di Indonesia. Jadi pembobotan itu cukup penting. Free float yang dihitung itu, walaupun Indonesia cuma sekitar 1% dari emerging market index, tapi pembobotan itu cukup penting kalau di tahap eksekusinya masih bermasalah. So Indonesia is a smaller component, tapi tetap penting. Dan adjustmentnya semua dilakukan MSCI sendiri. So I guess to say it is an auto adjustment mechanism. Ya, begitu bertambahnya liquidity di Indonesia, bertambahnya market cap, malah bobot di indeks bisa naik. Harusnya bisa naik. Harusnya bisa naik. So it goes one and the same. Ya, dan memang benar liquidity di Indonesia bertambah. And it should mean that more stocks enter MSCI. Dan kalau tidak menghadapi masalah, everything should go smoothly. I think it's a very specific issue di mana mungkin likuiditasnya malah
kurang dari ekspektasi. Berarti kuncinya memang saat ini dibutuhkan transparansi. Jadi intinya kan kalau dari sisi investor asing tahu tetap pasti ada demand, ada supply terhadap suatu saham. Yang penting ketika dia masuk, dia ya memang bisa keluar juga gitu kan. Ya, keluar atau masuk. Keluar atau masuk. Jadi nggak cuman pada saat belum masuk kelihatannya transaksinya besar, tapi begitu masuk tiba-tiba transaksinya jadi nggak ada gitu. Ya, so kalau kita melihat impact dari saham yang keluar masuk di MSCI, memang transaksinya biasanya nggak bisa selesai dalam sehari. Satu hari. Ya, dan secara praktiknya ada arrangement untuk menemui likuiditas yang dibutuhkan, baik di sisi beli atau jual. Ya, jadi nggak mungkin yang pembelinya terjun langsung masuk ke market mengharapkan ada liquidity. Dia juga mencari tahu ke broker dan segalanya, gimana saya ada kebutuhan sebesar ini. Jadi mekanisme marketnya memang ada. Ya, walaupun udah ada mekanisme begini, kalau masih ketahuan kurang, that's where the problems arise. Ya. So memang benar kalau keluar masuk dari MSCI, transaksinya nggak akan selesai dalam sehari. Ya, tapi liquidity itu sebenarnya bisa dikumpulin, ya, dan dilakukan pada hari rebalancing itu. Ya. Sorry, agak penasaran sedikit. Jadi kalau misalkan untuk passive fund yang misalnya mengacu terhadap indeks MSCI, itu mostly ininya penilaiannya apakah memang lebih besar dari sisi likuiditasnya atau plus include dari sisi kata valuasi dari saham tersebut. Jadi misalnya katakan memang ininya volumenya besar, tapi kalau misalkan ternyata valuasinya sudah terlalu tinggi, sebetulnya nggak bisa masuk juga di dalam indeks atau dia nggak ngelihat kalau itu ya. Pasif tidak menggunakan valuasi. Jadi penghitungan bobot itu murni dari market cap dan free float adjustment factor. Jadi semakin besar market capnya, semakin besar free float factornya, malah bobot di indeks bisa lebih tinggi. Ya, dan mungkin salah satu kritik terhadap passive investing ini muncul juga kalau kita lihat saham di US. Mengapa saham besar di US itu semakin besar? Ya, konsentrasinya lebih ke saham-saham besar. Is indeed passive investing ini tidak melihat valuasi, jadi cenderung masuk ke saham yang udah besar, sedangkan saham di valuasi yang rendah semakin ditinggali. So it does not auto correct atau bukan berbentuknya mean reverting, tapi malah mengamplify yang sudah besar. Nah, kalau sahamnya bermasalah dan investor lain mulai jualan, sehingga keluar dari MSCI, malah MSCI terpaksa jual. Jadi sama mengamplify pergerakannya ke bawah. Jadi memang ada range di mana kalau naik kelas dari non MSCI masuk MSCI, valuasinya bisa naik. Kemudian kalau turun kelas keluar dari MSCI, valuasinya bisa tiba-tiba turun. Jadi ada efek itu dari passive investing. Itu mungkin juga smart investor perlu memahami juga gitu ya, karena dua hal yang berbeda. Kalau memang kita lihatnya kacamata fundamental, mungkin agak bingung juga dengan apa yang terjadi dari sisi MSCI ini, karena ternyata kalau passive fund tidak terlalu melihat itu, lihatnya memang betul-betul seberapa liquid bisa masuk kan gitu. Karena kalau kayak di saham US kan juga saham teknologi juga udah lumayan. Valuasinya juga bisa mahal, tapi semakin besar semakin dikejar investor ETF. Dan it's got another compounding effect. Ya, kalau indeksnya udah perform, bobotnya udah besar di beberapa saham besar, dan investor membeli ETF-nya. ETF itu akan terus membeli saham yang sama, dengan bobot yang sama. So you continue the same allocation. Alokasinya malah tidak berubah.
I see. Jadi penting banget ya MSCI indexing ini ya. Iya. Kalau Kong Chien sebagai pengelola dana ini kan punya equity fund gitu. Nah itu kan memang apapun yang terjadi di market gitu tetap harus invest, khususnya equity fund kan minimal AUM 80% di equity. Nah dengan dinamika seperti ini bagaimana Anda mengelola risikonya gitu? Okay. I think yang paling besar is the evaluation of beberapa scenario tadi. Adakah MSCI scenario pertama MSCI is satisfied? Jadi perubahan di bulan Mei itu lebih spesifik ke beberapa saham, atau MSCI is not satisfied. Scenario kedua not satisfied tapi bobot Indonesia diturunin satu, semuanya diturunin. Dan ketiga itu downgrade ke frontier market. I think safe to say frontier market itu seharusnya tidak kejadian. So we still have to deal with the two scenarios. Dan antara dua scenario ini masih sedikit susah ditebak di tangan OJK sama bursa. Dengan komitmen dari OJK dan bursa diharapkan kita mengarah ke scenario pertama, yaitu MSCI udah cukup datanya dan melakukan evaluasi dan pengurangan free float di beberapa saham sahaja. And dari situ kita harus mikirin which are the stocks that are affected. Yeah, I think kalau kita pegang pada scenario pertama, berarti seharusnya kebanyakan large cap yang dijual foreign itu tidak bermasalah. Because they don't really need to sell. Kalau ada perubahan free float, mungkin ada efek yang short term, but it's not end of the world. So I think today where the market is kurang lebih mengarah ke situ. But there is an uncertainty. MSCI sendiri belum respon. Itu di hari Senin. Right? So we have to get past the weekend. Kita lihat lagi. It's a moving probability. But I would say now, I think where the market is thinking more than 50% kita landingnya di scenario yang pertama. But of course, kalau dapat berita lagi atau MSCI ternyata dari pertemuannya masih kurang satisfied atau kemungkinan MSCI bilang will evaluate. They play cool and will evaluate. Jadi keep you guessing until May. And then I think as investors kita juga harus memikirkan dua-dua sisinya. Adakah MSCI will be okay? MSCI will not be okay. If valuations get too high atau market gets complacent berarti marketnya mulai naik lagi mendekati Mei. We may need to think again. How to position. I think that's the framework buat terutama yang big caps yang ada di MSCI Indonesia. Selain itu ada juga I think this retail. Kalau di market kita retail udah menjadi mayoritas dari trading transaksi setiap hari. Itu harus dipantau. Adakah retail behaviornya kembali atau berubah? Because psikologisnya mungkin juga berubah. Selain itu kalau harga sahamnya turun, I think there will be pain. Ada investor yang rugi dan segala. Ada juga yang kembali betting lebih besar. We don't know yet. Itu sesuatu yang harus dievaluasi dalam beberapa hari ke depan. Adakah retail investor psikologisnya masih okay untuk menentukan adakah market masih solid. Karena menurut saya juga itu satu hal yang penting, makanya dibutuhkan konsistensi nih dari sisi bursa maupun OJK untuk tetap memberikan kepercayaan ke sisi investor ya Coach ya. Karena seperti yang kita tahu kan memang ini di luar dari sisi MSCI kita juga tahu bahwa memang investor asing kan juga memang sedang posisinya keluar, karena kan kita lihat juga situasi makro di luar juga kan yang masih volatile gitu. Jadi kita tahu juga memang jadinya akhirnya liquidity di pasar kita jadi memang agak sempit nih. Sementara juga beberapa investor institusi lokal juga belum bisa masuk ke pasar saham. Jadi memang ini menjadi satu hal yang krusial dari sisi bursa maupun OJK
jangan sampai nih yang kepercayaan retail pun juga jadi akhirnya turun gitu kan Kak. Jadi ini sebenarnya terkait MSCI ini bukan cuma bagi investor asing tapi juga bagi investor retail yang saat ini juga sudah masuk ke pasar. Bagaimana regulator memberikan proteksi terhadap transaksi ini gitu. Tapi kalau lihat dari kemarin statementnya sih sepertinya cukup positif. Jadi kita harapkan sih dia masih akan tetap konsisten untuk mengawal pasar modal kita. Ya, kita sih masih optimis ya Mbak Putu ya, karena kita memang di pasar modal. Nah, tapi kalau untuk pendekatan untuk investor agresif nih ya, Kongchen ya, ini nih harus keluar total atau kita sebenarnya bisa sih menyeimbangkan portofolio. Kita rebalance saja portofolio ke aset atau diversifikasi aset yang kelas aset lain gitu. Jadi nggak semuanya di saham gitu. Sebelum saya menjawab itu, mungkin saya sharing juga sedikit strategi di reksadana saham kita. Ya, saya sempat menyentuh strateginya buat large cap, berhubung MSCI. Tapi selain itu, kita tetap berpegang pada fundamental dan yang menarik pada siklus ini secara fundamental adalah satu sektor materials atau sektor komoditi yang sebelumnya cukup cyclical. Pada saat ini dengan situasi yang kurang menentu dari MSCI, kemudian bisa juga kalau kita lihat makronya ada kekhawatiran terhadap rupiah. Kita melihat perkembangan di sektor komoditi itu khususnya di beberapa subsektor ya. Satunya di gold, kita melihat harga gold sedunia naik terus. Menjadi salah satu hedge dalam portfolio equity. Dan selling price itu kan naik terus. Jadi profit ke depannya bakal bagus. Selain itu di sektor komoditi yang metals, dalam beberapa tahun terakhir melakukan investasi yang besar, ya baik di nikel dan sebagainya. Pada kondisi sekarang, kebanyakan smelter dan proyek-proyek itu udah mulai selesai fase pembangunannya, and is coming into a production phase. So for the first time ada volume growth dan juga ada cash flow, sedangkan harganya juga lagi bagus. Yeah, so strangely enough, I think banyak investor termasuk kita melihat material sector khususnya metals is quite interesting dan beda pendekatannya berbanding yang sebelumnya. Sebelumnya kan cyclical kalau masuk ya dan profitnya mungkin agak susah ditebak. Sekarang kelihatannya ada volume, kemudian price juga cukup supportive. Ya, kalau 3 tahun ke depan I don't really know, but buat situasi sekarang, one of the key thinking di kita adalah commodity sebenarnya not too bad ya, ada growth. Kalau hitung cuman earnings growth sektornya malah lebih tinggi berbanding sektor financial atau sektor consumer. So that's one of the things I want to highlight. But it's also relevant because quite different from dulunya. Sekarang kita bisa bilang we have a gold equity sector. Ya, ada beberapa perusahaan bentuknya gold miner yang bisa dipegang di portfolio. Bisa dianggap equity atau bisa juga dilihat sebagai gold diversifier. Ya, itu di portfolio yang equity. Kemudian kembali lagi ke asset allocation. Kita biasanya sejak beberapa tahun menyatakan the primary allocation tetap di bonds. Ya, ini buat rupiah. Primary allocation di bonds. Dan memang alokasi ke bonds tahun lalu performance-nya cukup bagus. That's your stabilizer. Dan equity-nya masih berbentuk tactical. Ya, alokasinya even for an aggressive investor sebaiknya masih ada bonds ya, dan equity-nya kalau lebih dari 50% is okay, tapi harus bisa selektif dan mungkin lebih tactical di situ. Ya, maksudnya kalau ada
market correction yang besar. And I won't say today's correction is the bottom. Kita baru di hari ketiga. Yeah. But when there is volatility, untuk bisa kembali masuk ke market, and of course dollar cost averaging atau in stages kan, jangan sampai overextended, continues to be the right way to do it. Berbanding kalau mengejar market. So I think this correction reminds us again, kalau marketnya lagi kurang kondusif, buat investor yang diversified, sebenarnya nggak ada salahnya untuk memikirkan alokasi ke equity. Now it's very different kalau udah 100% di equity, mana lagi you probably udah stuck gitu kan. So be it good market, bull market, I think the starting point is always a diversified approach. Kita masih, walaupun aggressive investor seharusnya masih pegang bonds ya. And I think that says a lot. Ya, kalau biasanya aggressive investor 100% equity. We're not really at the stage where we're saying aggressive investor 100% equity, malah harus ada alokasi ke bonds juga. Ya, karena kalau sebetulnya tidak hanya soal MSCI ini kan ya, di luar perang sudah mulai juga. Jadi itu yang memang menyebabkan memang sebetulnya di kondisi ini tetap nggak bisa fully equity juga. Even nanti misalnya semoga sih ya hasilnya positif untuk dari sisi MSCI ini, tetap kita tetap perlu taruh juga sebagian di bonds untuk sebagai buffer. Yes. So di luar dari situasi MSCI ini, kalau kita bahas macro dan fundamental, memang foreign investor tidak masuk ke Indonesia. It's not just because of MSCI. Memang ada kekhawatiran yang lain. Baik dari sisi makro, dari sisi kebijakan fiskal atau kebijakan moneter, dari sisi rupiahnya, belum lagi kalau di balik lagi sektor mineral, selain harganya naik, ada juga license-nya dicabut dan segala, masih kejadian clean up yang cukup besar di sektor resources. Jadi buat investor yang foreign melihatnya too many concerns, jadi belum berani untuk masuk dengan besar. Ya, termasuk terakhir, of course there's some downgrades ya. I think that downgrade is driven by, the big one is driven by MSCI because udah mulai kacau di levelnya MSCI. Tapi selain itu, there is an underlying unease, kurang nyaman dengan situasi makronya, dan sehingga foreign investor masih membutuhkan lebih banyak indikator positif sebelum bisa terjun masuk lagi ke marketnya Indonesia. Dan itu juga sebetulnya kalau dari kacamata kami juga ngelihat strateginya Eastspring juga ya, saat ini memang lebih tactical, banyak juga lebih diversify ke bonds fund dulu. Untuk yang saham masuknya lebih ke kayak ini, kembali lagi investment harus kembali ke fundamental dulu sebetulnya, yang mungkin masih bisa menyelamatkan dari kondisi-kondisi seperti ini ya. Kalau untuk investor Indonesia gini ya, kita melihat kondisi global, ini pasar saham Indonesia lagi seperti ini gitu risikonya. Tapi di luar USD juga menguat gitu. Nah itu bisa nggak sih Indonesia mengambil momentum ini justru untuk diversifikasi ke offshore, gitu. Reksadana offshore. Iya, kalau investor selain diversifikasi di rupiah, sesuatu yang harus dipikirkan juga diversifikasi di luar rupiah, ya, ke US dollar, dan sudah pasti yang pegang emas juga banyak. So I think that is part and parcel of that diversification, dan di luar dari rupiahnya. Indeed, kalau di reksadana, salah satu opsinya beli reksadana US dollar. Kebanyakannya bentuk syariah, terutama yang equity bentuknya syariah.
And and it's useful to also say kalau di US dollar kita malah memikirnya the opposite-nya. Kalau di asset allocation US dollar lebih prefernya ke equity. Ya, baik yang developed market global equity atau yang Asian equity. Ya, dalam setahun terakhir kalau kita bahas equity, memang trennya yang AI yang awalnya besar di developed market US, tapi value chain AI dan hardware yang ada di Asia, khususnya di negara-negara seperti Taiwan dan Korea untuk memory, chips fabrication dan sebagainya, ekosistemnya juga ada. Jadi memang ini menjadi pendorong. AI tetap menjadi tema utama, tapi awalnya menjadi pendorong di US, menjadi juga pendorong di Asian equities. So that is the reason why mungkin foreign equities itu bisa kelihatan lebih menarik berbanding dengan US denominated bonds ya. Kalau US denominated bonds itu pembahasan yang lain. Tapi memang di asset allocation US dollar lebih prefernya ke equity. Ya. Dan itu yang mungkin bisa jadi strategi ya di saat seperti ini. Kalau memang equity fund IDR masih volatile, bisa move dulu ke yang dan kalau di Spring juga ada produk-produk itu juga. Ada produk yang bentuknya equity di Asia, yang equity di Greater China juga ada. Tapi semuanya itu sifatnya aktif ya? Itu aktif, bukan aktif. pasif fund. Bukan passive fund. Oke. Nah itu menarik tuh buat investor. Jadi ada alternatif ya, apalagi yang agresif. Nah mungkin kita mau sampai ke conclusion nih, kita tarik garis besar ini. Sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil dari kejadian MSCI ini, dan untuk strategi investasi investornya itu sebaiknya seperti apa? Buat investor lokal yang ada exposure ke equity, mungkin periode ini yang kejadian MSCI ini menjadi reminder di mana risiko di market equity di Indonesia. Memang setahun terakhir marketnya cukup bagus performance-nya. Ini menjadi reminder tetap ada risikonya. Ya, kemudian yang kedua berbalik lagi ke diversification. Ya, kalau investor yang sudah diversified, mungkin kejadian begini di equity bisa menjadi opportunity untuk masuk. Ataupun kalau memikir jangka panjang, selain diversification di rupiah, sebenarnya kita juga, I think most investors sudah sadar, baik emas atau US dollar, itu juga cukup atraktif, cukup penting dalam portfolio kita. Semakin menjadi an advanced investor gitu kan, mempelajari lebih banyak instrumen. Seharusnya lebih mengerti ke US dollar, ke emas. Kemudian dari US dollar tadi saya ceritain, memang alokasi ke equity US dollarnya rata-rata lebih menarik berbanding dengan fixed income-nya. Jadi salah satu strategi yang bisa dilakukan, let's say di rupiah pegang instrumen yang fixed income, ya, tapi di offshore bisa mencari yang bentuknya equity. Ya, diversifikasi itu, dan mumpung ada momentum ini juga gitu ya, jadi masih ada alternatif. Oke, itu tadi diskusi kita cukup menarik nih ya, dan udah sampai ke penghujung ini. Thank you Kong Chen udah mau masuk ke studio Bareksa dan membahas hal ini. Makasih juga Mbak Putu ya. Oke, itu tadi diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk smart investor semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bareksa Insight.